Pemirsa, KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dikabarkan dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama dengan Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron. Bentar Pak. Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK, namun pemeriksaan belum masuk ke dalam pokok perkara. Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Selamat pagi, Pak. Sedikit Pak. Mana sini. Ya. Bila. Bentar Pak. I know. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kita akan terhubung dengan Bapak Ray Rangkuti selaku pengamat politik. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ray, kita baru saja mendapat informasi bahwa Pak Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK. Tanggapan Anda Pak? Iya, nggak terlalu mengejutkan bagi saya, karena sebelum ini kan sudah lumayan beredar informasi lah ya, bahwa ada beberapa tokoh dari PDI Perjuangan itu yang sedang dibidik ya oleh aparat penegak hukum begitu ya. Nah, keperluannya sih saya dengar karena pertama karena posisi PDI Perjuangan sekarang yang oposisi, khususnya dulu oposisi terhadap Pak Jokowi kan gitu. Nah, yang kedua ada keinginan yang kuat juga untuk menggantikan posisi Hasto dari kesekjenan ya, khususnya menjelang Kongres PDI Perjuangan di bulan Januari yang akan datang itu. Jadi kalau kemudian ada penetapan saudara Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini, ya mungkin itu seperti memberi semacam sinyal yang kuat atas informasi-informasi yang beredar selama ini di tengah masyarakat soal kemungkinan adanya kriminalisasi terhadap beberapa aktor di PDI Perjuangan yang dianggap vokal ya sebelumnya ini kepada Pak Jokowi dan mungkin juga terhadap Pak Prabowo sebagai presiden yang berkuasa saat ini gitu. Ya, Pak Ray, saya sedikit potong terlebih dahulu Pak Ray, mohon maaf, ini kami konfirmasi kembali bahwa hingga saat ini Hasto Kristianto ini masih dikabarkan begitu Pak, ditetapkan sebagai tersangka. Kalau menurut Anda akan seperti apa ini Pak? Ya, kalaupun nanti ditetapkan sebagai tersangka, itu yang saya sebut sebagai saya nggak terlalu mengejutkan gitu. Karena informasi bahwa ada beberapa tokoh di PDI Perjuangan yang akan ditersangkakan itu sudah cukup lumayan banyak beredar di tengah masyarakat. Betul, gitu ya. betul. Salah satunya ya Hasto, ya kita juga mendengar nama-nama yang lain ya. Ya tinggal kita lihat lagi ke depan seperti apa, apakah akan terjadi atau tidak gitu. Nah sekarang kan yang kelihatan nih sekarang, kalau benar ya Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku ini. Kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan makin kerasnya ya Hasto bersuara khususnya kepada Pak Jokowi dan sekarang posisi PDI Perjuangan yang berseberangan dengan pemerintah gitu kan. Lalu tokoh-tokoh yang lain kita dengar juga dari PDI Perjuangan itu yang sedang dibidik juga gitu ya dengan beberapa kasus atau berbagai kasus macam-macam dan sebagainya gitu. Lepas apakah persoalan penegakan hukumnya itu benar atau tidak itu masalah yang kedua ya. Jadi kita bicara dulu soal ada memang kita mendengar informasi beberapa orang dari PDI Perjuangan itu sedang dibidik, itulah kira-kira kan. Nah itulah yang sekarang kita dengar, salah satunya adalah Hasto ini gitu ya. Nah apakah sebetulnya kasus Harun Masiku ini sesuatu yang amat sangat penting diungkap oleh KPK? Ya kalau kita buat menurut saya sih skala, ini mungkin skala 9 sebetulnya gitu. Skala 9 ini artinya cukup genting begitu Pak ya? Skala 9 itu artinya di bawah, genting itu kan 1. Oh, baik. Iya dong ya kan. Nah kenapa gitu? Karena pertama ya penyelenggara pemilu itu kan khususnya yang berkaitan dengan suap ini gitu ya. Ini kan suap bukan korupsi sebetulnya kan. Ya kan lebih
lebih tekanannya itu kepada Pak Wahyunya gitu loh, Bang. Betul, Karena sedangkan Pak Wahyu sendiri sudah ditersangkakan ya? Sudah diresapkan. Nah, itu pertama gitu. Lagi pula ini hubungan lebih bersifat personal sebetulnya antara Wahyu dengan katakanlah Harun Masiku dalam hal ini gitu. Nah, itulah bedanya suap itu dengan korupsi. Kalau korupsi itu kan uang negara yang diambil gitu. Ya. Kalau suap itu sebetulnya hanya kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara demi kepentingan orang per orang gitu. Tanpa kehilangan keuangan negara sebetulnya bedanya itu di situ gitu. Nah, makanya kalau saya sebut kita buat skala, ini skala 9, apalagi sampai kemudian mengejar ya seperti Hasto gitu ya. Yang boleh dibilang itu malah mungkin yang ke-14 15 gitu loh. Jadi perkaranya gitu. Jadi Pak Rey, Anda melihat ini memang benar-benar kental sekali muatan politisasi hukumnya, Pak Rey. Ya, Anda sendirilah yang menyimpulkannya, kan kita hanya menjelaskannya, yang membuat narasinya. Kalau soal kesimpulan silakan disimpulkan sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Harun Masikunya sendiri belum tertangkap. Kok tiba-tiba ada lagi ini pelaku barunya kan. Nah, jadi silakan disimpulkan sendiri dengan narasi yang kita sebutkan sebelumnya. Satu, ya kita udah lama mendengar bakal ada orang-orang yang ditersangkakan lah dari orang-orang yang kritis selama ini kepada Pak Jokowi dan sekarang kepada Pak Prabowo. Ya. Kedua, ini kan kasusnya suap bukan korupsi, ya kan? Kalau suap itu lebih sebetulnya lebih bisa terkelola dalam pengertian dia kan tidak kehilangan tidak hilang uang negara. Yang ada itu adalah orang menjual belikan kewenangan yang ada pada dirinya untuk kepentingan orang per orang gitu. Itu namanya suap gitu. Bedanya dengan korupsi adalah mengeruk uang negara gitu. Jadi yang dirampok, diambil, dicuri itu uang negara gitu. Dengan kewenangan jabatan yang ada pada dirinya gitu ya. Nah, yang ketiga, yang pelaku utamanya sendiri pun penyuapnya belum tertangkap. Nah, tiba-tiba sudah muncul pelaku baru namanya Hasto begitu. Nah, inilah beberapa yang mau kita deskripsikan. Nah, soal kesimpulannya ya silakan disimpulkan masing-masing oleh orang gitu. Iya, Pak Rey, kalau Anda melihat kasus ini, kenapa baru sekarang ini kemudian Hasto Kristianto ini dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Padahal sebenarnya kasus ini kan sudah cukup lama bergulir begitu, Pak Rey. Ada apa? Itulah yang kita sebutkan tadi, ya kan? Sebetulnya itu apa yang Anda tanyakan itu adalah pertanyaan bisa menjadi narasi keempat. Kok baru sekarang setelah Hasto agak kencang nih, ya kan? Berbicara soal Pak Jokowi, berbicara soal Pak Prabowo gitu. Lalu tiba-tiba jadi tersangka, kan? Ya silakan disimpulkan lagi. Ya itulah tambahan datanya gitu loh. Artinya kalau menurut Anda sendiri, kalau kita andaikan kita tidak menebak-nebak, kalau menurut Anda sendiri apakah itu sangat erat kaitannya dengan komentar dari Pak Hasto yang sangat tajam kepada Jokowi beberapa waktu yang lalu, termasuk di beberapa podcast? Nah, itulah yang kita sebutkan tadi kan. Itu kan faktor pertama kan. Kita sebutkan itu tadi bahwa kita udah mendengar sebetulnya udah lama mendengar isu yang menyebut ada beberapa orang dari PDI Perjuangan itu yang sedang dibidik gitu kan. Ya. Nah, cuma kan kita nggak ngomong ke publik karena itu kan isu ya kan, gitu loh kira-kira ya. Nah, tinggal kita lihat aja nanti apakah ada realisasinya di lapangan gitu loh kira-kira kan. Nah, salah satu nama itu ya Hasto melalui kasus Harun Masiku gitu. Itu udah lama kita dengar, makanya saya katakan nggak terlalu mengejutkan gitu. Kenapa tiba-tiba nama itu muncul? Ya salah satu faktor yang kita sebutkan itu tadi, karena mereka mulai dikenal sebagai orang yang sangat kritis ya terhadap Pak Jokowi dan juga kepada Pak Prabowo gitu loh kira-kira kan. Nah, yang kedua, masuk ke persoalan yang kedua gitu. Apa yang keduanya itu? Nah, ini kan sebetulnya kan masalah suap ya kan gitu ya. Kalau suap itu kan sebetulnya bukanlah korupsi. Nah, lebih karena ini jual beli kewenangan tanpa mengambil keuangan negara. Kalau korupsi itu kan jual beli kewenangan dengan mengambil uang negara gitu kan gitu. Sehingga kadar kasusnya itu sebetulnya
Ya kalau kita buat rentetan ya di peristiwa ke-9 gitu loh kira-kira. Kok ini tiba-tiba seperti kasus spesial bagi KPK, kan kita sebutkan itu gitu. Seolah-olah harus dituntaskan ke ujung-ujungnya gitu kan. Nah yang ketiga adalah pelaku utamanya sendiri belum ketangkep. Loh kok tiba-tiba ada pelaku barunya gitu. Itu kan narasi kita dari awal. Lalu apa yang mau disimpulkan dari ini semua? Silakan simpulkan sendiri. Kita menyampaikan beberapa narasi ini aja gitu. Ditambah seperti Anda sebutkan itu tadi, apakah karena Pak Hasto mulai keras berbicara dan sebagainya, nah itulah gitu. Iya, Pak Rey, jika Anda melihat bahwa kabar dari Pak Hasto ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu ini ada ketua KPK yang baru, apakah ini ada hubungannya Pak Rey? Ketua KPK yang baru dan hampir semua anggota KPK ini kan diisi oleh aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman gitu. Dan umumnya itu kan memang orang-orang yang institusinya itu berada di bawah presiden. Di luar tentu hakim Mahkamah Agung ya kan, polisi di bawah presiden, kejaksaan di bawah presiden gitu. Itulah mengapa sejak dari dahulu kita selalu menolak agar KPK itu diisi oleh non aparat penegak hukum gitu loh kira-kira. Sebab kalau mereka masuk lagi ke KPK, ya budaya mereka yang tunduk kepada atasan dalam hal ini adalah presiden, itu bisa ke bawah-bawah gitu loh. Ke institusi KPK itu. Apalagi KPK-nya sekarang sudah dibuat secara formal adalah bagian dari pemerintah gitu loh. Makin kuat. KPK itu makin kuat irisannya dengan presiden gitu loh kira-kira tuh. Betul. Jadi institusinya sudah di bawah presiden. Orang yang masuk ke dalam adalah orang yang punya kultur memang bawahan presiden gitu loh. Yaitu polisi, yaitu jaksa ya di luar Mahkamah Agung gitu kan. Itulah mengapa kita dari dulu selalu mengatakan carilah orang yang di luar itu. Kalau udah institusinya di bawah presiden, minimal orangnya betul-betul backgroundnya itu adalah orang-orang independen gitu kan. Sehingga apa gitu? Sehingga dengan modal independensinya orang ini, mungkin sedikit banyak dia masih bisa menjaga jarak dengan presiden. Lah kalau yang masuk ke dalam adalah aparat kepolisian, jaksa yang tidak berhenti pula gitu loh. Kan dua-duanya masih aktif tuh, baik sebagai polisi maupun sebagai jaksa gitu, sekalipun sudah menjadi komisioner KPK gitu. Maka kultur yang terbangun adalah kultur yang terbiasa di bawah di bawah kekuasaan presiden. Karena sepanjang karir mereka itu ya mereka adalah orang di bawah kekuasaan presiden gitu loh. Iya. Itu yang berulang kali kita sebut. Nah sekarang satu persatu kita lihat efeknya gitu loh. Dulu misalnya kan, coba kita flashback dulu tuh, kan pernah kita laporkan tuh kasus Gibran ke KPK ya, dijawab nggak terjadi apa-apa gitu, it's okay gitu kan. Lalu dilaporkan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang, ya kan. Lalu malah jawab nggak terjadi apa-apa gitu. Nah ini akan kita lihat ke depannya begini-begini terus. Gitu loh kira-kira itu. Jadi KPK itu membidik orang-orang yang tidak berada di dalam lingkaran kekuasaan. Padahal ya kita tahu semua gitu kan, korupsi, ya suap, umumnya justru berada di sekitar itu gitu loh kira-kira tuh. Iya, Pak Rey, ya, kalau kita paling jauh nanti itu ya kepala daerah lagi. Itulah yang dilakukan gitu-gitu aja gitu. Iya. Pak Rey, kalau Anda melihat runtutan dari kabar dari Pak Hasto ini yang kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK, sebelumnya Pak Hasto ini begitu tajam, begitu mengkritisi Presiden Joko Widodo, dan kemudian sekarang kondisinya seperti ini yang dialami oleh Pak Hasto. Apakah Anda bisa melihat bahwa mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih memiliki kekuatan yang cukup besar hingga saat ini, meskipun beliau sudah tidak tahu. Jadi, kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau soal itu saya tidak tahu. Cuma kan kita buat deskripsi itu tadi. Nah soal kesimpulannya ya silakanlah dilihat sendiri oleh masing-masing orang kan gitu.
Nah, kalau soal apakah ini masih, ya kita nggak tahu. Kita nggak bisa, saya sendiri nggak mungkin sampai sejauh itu ininya. Cuman yang bisa kita jelaskan itu tadi, rentetan-rentetannya itu tadi kan. Seperti ini, seperti itu, dan sebagainya gitu. Tentu ditambah dengan narasi yang kita sebutkan itu tadi. Kan misalnya, ya KPK ini kan umumnya sekarang adalah aparat penegak hukum. Ya jaksa, ya polisi, ya kan, lalu hakim, mantan hakim gitu. Jaksa dan polisinya masih aktif ya, yang budaya dan kulturnya selalu berada di bawah presiden gitu ya. Itulah kultur mereka gitu. Sehingga mungkin sedikit banyak kultur itu terbawa, apalagi ditambah institusi KPK ini memang sudah berada di bawah presiden gitu. Nah, sehingga dengan begitu mungkin ya ucapan, tindakan, dan pikiran presiden ya terbawa ke dalam institusi KPK. Karena satu ya KPK adalah institusi di bawah presiden. Itu nggak beda dengan polisi dan jaksa gitu ya. Lalu orang-orangnya adalah orang-orang yang selama ini memang ya punya kultur tunduk di bawah presiden gitu. Ya dalam hal ini adalah institusi polisi maupun institusi kejaksaan gitu. Nah, apakah itu berpengaruh? Ya kita nggak tahu. Cuma kita bisa deskripsikan seperti itu maksud saya. Baik Pak Ari. Terima kasih atas informasinya hari ini dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas Pak Ari. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sama-sama. Ya, dan pemirsa saat lagi kami masih akan kembali dengan Breaking News. Sesaat lagi kami kembali.